Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya di sini dengan Ahmad Haryanto, kelas PBSE, ingin menjawab pertanyaan UAS dari praktik perbankan. Soal yang pertama yaitu hal yang menarik apa saja yang digunakan, yang diinginkan oleh khalayak umum ketika mendengar kata bank. Baik. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang dimana itu sudah dikenal oleh masyarakat umum dari pelosok desa sampai perkotaan, itu sudah dikenal yang namanya bank. Yang bank itu tugasnya bank itu yaitu menghimpun dana dengan cara menabung dan menyalurkan dana dengan cara kredit dan juga layanan jasa. Itu 3 dari fungsi bank. Adapun pembagian bank dari segi fungsinya yaitu ada 2, ada bank umum dan juga ada bank pengkreditan rakyat. Dari segi ada itu dari soal yang nomor 1. Soal selanjutnya yaitu rahasia sukses dalam marketing. Di sini ada beberapa strategi untuk mensukseskan marketing itu menjadi sukses. Yaitu yang pertama, sebuah target di mana target tersebut akan direncanakan oleh seorang marketing. Jadi target yang pertama didahulukan. Selanjutnya yaitu menguasai produk. Pengetahuan produk, celah produk tersebut harus dikuasai, terutama yang akan dipromosikan atau dimarketingkan. Yang ketiga, memahami perilaku konsumen. Jika seandainya konsumen itu seperti ini, maka para marketing itu harus menjalankan seperti ini, seperti itu. Selanjutnya yaitu harus mempunyai telepon genggam atau Android yang bisa digunakan untuk mencari kawan atau mencari bisnis lain. Seperti itu. Baik, menuju ke soal selanjutnya yaitu kelemahan dan kekurangan teller, customer service, dan satpam. Adapun kekurangan dan kelemahan teller. Yang pertama yaitu kurang telitinya seorang teller dalam melakukan sebuah transaksi. Yang pertama. Yang kedua, teller itu kadang ada yang tidak ada profesionalnya. Teller itu tidak ada profesionalnya, tapi ada juga yang profesional. Selanjutnya yaitu terkadang adanya kurang interaksi antara teller dan seorang nasabah. Itu kekurangan atau kesulitan yang dihadapi seorang teller. Selanjutnya yang dihadapi seorang customer service, kekurangan dan kesulitannya, kelemahan dan kekurangannya yaitu yang pertama yaitu gaji kurang memenuhi untuk para customer service, yang mana customer service ini menjadi garda terdepan dalam perbankan syariah. Seperti itu. Yang selanjutnya, para CS ini harus mampu bersabar dalam menghadapi para klien, para nasabah yang emosional atau yang mengkritik keras. Itu harus bersabar dalam menghadapi nasabah atau klien tersebut. Selanjutnya yaitu harus selalu semangat dalam memahami produk-produk yang baru. Seperti itu. Selanjutnya kekurangan dan kelemahan seorang satpam. Yang pertama itu kurangnya interaksi antara nasabah dan
satpam. Seperti itu. Yang kedua, nyawa menjadi taruhannya. Apabila ada maling seperti itu, jadi nyawa menjadi taruhannya. Untuk soal selanjutnya yaitu dari kelemahan dan kelebihan tadi, apa yang harus ditonjolkan dalam dunia perbankan? Untuk customer service yang ditonjolkan yaitu menonjolkan kemampuan melayani nasabah dengan cara tepat, cepat, serta memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan seorang nasabah dan meyakinkan bahwa bisa mengkait nasabah tersebut. Jadi seperti itu yang dapat ditonjolkan oleh customer service. Yang selanjutnya untuk satpam, yang ditonjolkan itu pelayanan dan keamanannya. Apabila pelayanan dan keamanannya, maka nasabah atau calon nasabah tersebut bisa berpikir positif terhadap perbankan tersebut atau terhadap bank tersebut. Untuk teller yang harus ditonjolkan itu pelayanan, kecepatannya, keahliannya, ketelitiannya, interaksinya. Ya, jadi seperti itu yang harus ditonjolkan dalam tugas-tugas seorang customer service, seorang satpam, seorang teller. Menuju ke soal selanjutnya yaitu kesulitan, tantangan, dan kesempatan bagus bagi kalian dalam pencarian nasabah yang kemarin. Kesulitannya yaitu nasabah itu tidak respect terhadap penjelasan yang disampaikan oleh pemasar tersebut. Jadi nasabah itu kurang paham. Karena kekurangpahaman tersebut menjadi kegelisahan atau kebingungan terhadap para pemasar tersebut. Jadi yaitu yang pertama, kesulitannya. Yang kedua, mencari nasabah yang benar-benar yakin atau yang benar-benar bisa diajak untuk bekerja sama atau untuk menjadi nasabah dalam dunia bank yang diinginkan tersebut. Kesulitan yang ketiga yaitu merencanakan strategi pemasaran. Nah, karena sekarang ini sudah zamannya zaman teknologi, zaman semuanya sudah berkualitas, maka merencanakan sebuah strategi ini jadi sulit untuk seorang pemasar. Jadi 3 itu untuk kesulitan sementara. Yang untuk tantangan dalam pencarian nasabah, yang pertama itu bagaimana dalam mencari nasabah ini meyakinkan calon nasabah. Jadi yang pertama itu harus meyakinkan. Ini menjadi tantangan yang utama dalam mencari nasabah. Karena tantangannya itu meyakinkan nasabah untuk bekerja sama atau menjadi nasabah dalam bank tersebut. Jadi yang kedua, menjelaskan produknya atau istilahnya itu memasarkan produknya. Ini sebuah tantangan yang mana kita harus belajar, memahami, mengerti dan atau sudah melekat pada dalam pikiran atau diri kita bahwasanya produk-produk yang ada di bank tersebut itu layak untuk dicoba oleh calon nasabah. Seperti itu. Yang ketiga, tantangannya yaitu kualitas layanan harus terjamin. Seperti customer service ini harus baik-baik dalam pelayanannya, seperti teller, seperti nasabah, seperti satpam ini harus berkualitas atau sudah terjamin, dan juga sistem keamanannya. Jadi seperti itu. Selanjutnya dalam berkomunikasi, yaitu menjadi tantangan dalam berkomunikasi dengan nasabah yang mana para pemasar itu kurang memahami atau kurang respect dalam berbicara terhadap memasarkan nasabah tersebut, sehingga itu menjadi sebuah tantangan dalam sebuah pencarian nasabah. Selanjutnya untuk kesempatan yang dilakukan dalam pencarian nasabah yang kemarin. Yang pertama yaitu promosi lewat media online. Nah, di sini menjadi sebuah kesempatan media online
bisa lewat WA, Instagram, Facebook dan lain-lain sebagainya. Yang kedua itu mengajak nasabah melalui pertemuan seperti pertemuan rapat, diskusi atau perkumpulan di sebuah warung atau dan lain-lain sebagainya. Yaitu jadi kesempatan dalam pemasaran. Yang ketiga, ajang uji mental yang dilakukan diri sendiri, yang mana uji mental tersebut bisa dilakukan dalam hal mencari nasabah tersebut. Jadi itulah apa yang dapat kami sampaikan dalam UAS pada kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.